Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu agama, yang kita ringkas dari poin-poin pembahasan dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ya. Dan kita di malam ini akan masuk di prinsip yang ketujuh. Di prinsip yang ketujuh seputar masalah bersegera dalam mempelajari ilmu dan memaksimalkan usia muda, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan dalam umur tersebut. Ya. Jadi sudah kita lewati ada 6 prinsip, ya, dari pijakan-pijakan dalam mempelajari ilmu agama. Jadi pembahasan ini sebagai pengantar saja, ya, pengantar dari pembahasan kunci-kunci ilmu, dari pokok-pokok ilmu syariat yang perlu kita pelajari. Ya, dari seputar masalah mensucikan hati itu sudah kita terangkan, ya. Masalah keikhlasan dalam belajar sudah diterangkan juga bagaimana caranya. Kemudian seorang ketika dia belajar, dia gabungkan dari tekad dalam ilmu itu. Kemudian sudah diterangkan juga dari pembahasan, dia arahkan dari fokusnya kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga sudah diterangkan dari pembahasan dari prinsip itu dia menempuh jalan yang biasa dilalui oleh para ulama dalam masalah ilmu ini. Ya, ini sudah kita terangkan, ya. Dan yang terakhir dari prinsip yang ke-6 tentang masalah memperhatikan dari bidang-bidang ilmu itu. Nah, dia utamakan dia belajar yang paling terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Ya. Ada tadarruj, bertahap dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di prinsip yang ketujuh dari prinsip yang pokok juga dalam mempelajari ilmu agama ini, yaitu kata beliau hafizahullah ta'ala, al-ma'qidus sabi' al-mubadaratu fi tahsilihi, ya, waqtinami sinnis siba wasyababi. Prinsip yang ketujuh kata beliau yaitu bersegera dalam menghasilkan ilmu itu, dalam dia belajar, dan dia memaksimalkan, berusaha untuk menggunakan dari masa kecil dan masa mudanya, ya, dan masa muda. Nah, jadi beliau ingatkan di sini, ya, tentang masa muda itu merupakan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap manusia, muslim dan muslimah. Dia gunakan masa mudanya untuk kebaikan. Dan seorang ketika dia gunakan masa mudanya untuk kebaikan, ini dari
sebab-sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan memang jarang di masa kini ya, dari para pemuda itu yang menggunakan waktunya untuk belajar. Ya. Padahal itu ada keutamaan-keutamaan yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masa muda itu. Ya. Saya bacakan sebagian hadis ya tentang keutamaan seorang dia gunakan masa muda dalam belajar, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hari kiamat itu kan ada diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan diteduhi oleh Allah pada hari kiamat nanti dengan teduhan arsy-Nya, di mana pada hari itu tidak ada yang diteduhi kecuali, atau tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi terangkan ada 7 golongan di situ. Ada imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, di antaranya diterangkan di situ dari golongan yaitu wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ya. Jadi ketika dia melewati masa mudanya dan dia gunakan untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, ya, dan ilmu ini dia merupakan ibadah yang paling afdal. Ya. Dan maka dia akan mendapat teduhan pada hari kiamat. Ya. Di mana tidak ada teduhan pada hari itu kecuali dengan teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara sedikit hari kiamat ya, dimaklumi. Matahari didekatkan di kepala hamba itu sejarak 1 mil. Ya. 1 mil ini kan ada 2 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 1 mil itu seperti jarak di dunia ini sekitar 1,6 kilo. Ya, itu jarak matahari dengan kepala hamba. Ada juga yang menafsirkan yang kedua, 1 mil itu seperti 1 jengkal. Ya, hanya sejengkal saja jaraknya matahari ya dengan kepala ketika itu. Ya. Dan manusia pada hari itu akan datang kepada Allah dalam keadaan telanjang. Dia tidak memakai pakaian apa-apa, belum dikhitan, dan dia tidak memakai sendal. Ya. Mereka akan berkeringat pada hari itu ya. Nah, dengan keringat yang sangat banyak, bermacam-macam keringatnya, disesuaikan dengan jenis amalannya. Ya, ada yang berkeringat sampai di telapak, sampai di mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai di lututnya, di pinggangnya. Ya. Ada yang sampai di lehernya. Ada yang tenggelam dengan dengan keringatnya. Ya. Saking panasnya pada hari itu. Maka di antara dari keutamaan para pemuda yang menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, itulah tadi, mereka tidak akan merasakan panasnya matahari pada hari kiamat nanti. Itulah tadi diterangkan wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, itu para pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Dia gunakan masa mudanya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin dari sebab-sebab kemudahan pada hari kiamat, mereka akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian juga dari
manfaat yang lain lagi pada hari kiamat nanti. Seorang kan akan ditanya pada hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara. Itu diterangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya akan 4 perkara. Ya. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, di mana dia usangkan masa muda itu. Ini lagi ditanyakan tentang masa muda kita nanti. Ya. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Ya. Jadi harta yang kita miliki itu bukan milik kita hakikatnya, ya. Di situ ada haknya orang-orang miskin, ya, yang wajib kita keluarkan. Ya. Ya. Oleh karena itu kita perhatikan pada harta itu. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, apakah dia telah beramal atau tidak. Nah, ini 4 perkara. Di antaranya tadi sudah diterangkan juga, yaitu masa muda. Itu masa muda. Ya, dipahami ya. Nah, dan para sahabat itu kebanyakan dari mereka memang belajar ketika di masa muda. Kecuali ada sebagian para sahabat yang dimaklumi, ya, mereka mengenal dakwah Islam itu ketika sudah berumur 30, 40, ya. Tapi di sebagian mereka juga ada yang belajar ilmu itu di masa mudanya. Seperti yang sudah kita bacakan di pembahasan sebelumnya, ya, tentang dari perkataan Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana kata beliau, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Ya, kebiasaan kami itu, kata Jundub bin Abdullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami itu adalah para pemuda yang baru tumbuh. Ya. Jadi ini didikan Nabi, ya. Jadi Nabi itu punya perhatian kepada para pemuda. Ya. Mungkin dari sekilas tentang sebagian dalil tentang pentingnya masa muda itu dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipahami, ya. Nah, karena masa muda itu merupakan masa yang sangat gemilang, yang sangat baik dalam belajar. Nanti kita akan terangkan sebagian dari perkataan para ulama seputar masa muda tersebut. Ya. Adapun ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah ini itu kembali kepada ayat-ayat yang berlaku umum, ya, seperti ayat dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, ya, dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ilmu agama ini dia merupakan kebaikan yang paling terbaik, yang hendaknya seorang itu dia berlomba-lomba, ya, saling mendahului, bersegera. Dan jangan dia tunda-tunda belajarnya. Karena di antara penyakit yang kadang muncul di sebagian dari thalabul ilm itu dia sering tunda-tunda belajar. Nanti besok aja. Ya. Datang hari besok, nanti pekan depan belajar. Datang pekan depan, nanti bulan depan. Habis umurnya tanpa terasa karena dia tunda-tunda dalam mempelajari ilmu. Dan kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kadang kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi mumpung dia diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar, dibukakan hatinya untuk mempelajari ilmu agama, maka digunakan hal tersebut. Ya. Digunakan kesempatan tersebut untuk mempelajari ilmu. Ya. Dan di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau ibaratkan umur itu
bagaikan bunga. Ya, bagaikan apa? Bunga pada pohon. Ya. Teman kan pernah lihat pohon ya? Pohon itu kan kalau dia sebelum berbuah pasti ada apa? Ada bunganya kan? Ya, pohon mangga itu tidak langsung muncul mangganya, tapi ada dulu apa? Bunga. Ya. Dari bunga itu akan muncul buah. Itu ibarat dari para ulama. Umur manusia seperti itu. Ya, dia bagaikan bunga. Ya. Kalau bahasa Arabnya zahra. Ya. Jadi sebelum dia berbuah itu akan melewati dari fase bunga tersebut. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau dia tidak digunakan dengan baik, maka bunga tadi ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia kalau dia gunakan dengan baik akan berbuah, ada hasilnya nanti dari pohon tersebut. Tapi kalau dia tidak gunakan dengan baik, maka bunga tadi itu akan hancur, tidak menjadi apa? Buah. Dipahami ya? Tidak menjadi buah. Itulah permisalan dari umur manusia yang diibaratkan oleh para ulama kita. Ya. Nah, dia gunakan waktunya untuk belajar. Apalagi kita mungkin di majelis ini mungkin kebanyakannya para pemuda ya. Alhamdulillah. Ada juga orang tua, itu bukan menutup kemungkinan. Nabi SAW itu kan menerima wahyu di umur berapa puluh tahun? Ayo. Nabi kita diberi wahyu oleh Allah di umur berapa puluh tahun? 40 tahun, kan begitu. Ya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq itu mengenal ilmu agama, hidayah juga seperti itu di umur 40 tahun. Ya, sekitar itu. Umar bin Khattab sudah punya keluarga, baru mengenal dakwah, kan begitu. Utsman bin Affan, ya. Abu Hurairah, perhatikan, sudah kita sering baca biografinya kan. Beliau masuk Islam itu di umur 27 tahun. Baru masuk Islam. Ya, disitulah beliau belajar. Ya, beliau baru mempelajari ilmu agama di umur 27 tahun. Nah, tapi kebanyakan kebiasaan memang seperti itu ya. Kalau dia dapati masa muda, mungkin dari seperti yang diterangkan dari Jundub bin Abdullah tadi, mereka itu masih usia belasan, sudah belajar agama pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu dua model ya dari manusia di masa dahulu. Ada yang belajar di masa mudanya, di masa belia, bahkan di masa kecil. Tapi di antara mereka juga ada yang belajar agama ya ketika sudah tua. Ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Nah, sepanjang dia jujur, dia ikhlas dalam belajar, dia tempuh jalan-jalan yang diterangkan dalam belajar, maka dia akan berhasil. Ya. Hanya memang dari sisi kebanyakan, ya, kalau dia belajar di masa muda itu lebih utama daripada dia belajar di masa tua. Baik. Itu dari sisi kebanyakan saja, tapi tidak menutup kemungkinan seorang yang belajar di masa tua dia tidak dapat keutamaan ini. Ada keutamaan, ya, sepanjang dia memang jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau bawakan di sini dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, kata beliau, ya. Ma syabahtu asy-syabab illa bi syai'in kana fi kummi. Ya, fasaqata. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, saya tidaklah memberikan perumpamaan tentang asy-syabab itu, tentang masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang berada di kantongku. Ya. Kemudian dia jatuh. Itu ibarat dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi masa muda itu beliau ibaratkan seperti barang yang ditaruh di kantong. Ya. Yang ditaruh di mana? Di kantong. Mungkin dia jatuh kalau tidak disimpan baik-baik. Saya kira antum sudah maklum ya kan? Taruh HP atau barang di kantong kanan atau kantong kiri, naik motor,
Ya, kalau terbuka kantongnya itu rawan sekali. Nah, itu ibarat dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Masa muda seperti itu. Kapan tidak dijaga, dia akan pergi. Kalau sudah pergi, dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan apa? Kembali. Dipahami ya? Nah, beliau juga berkata ketika itu, kata beliau, ya, wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi wa aqwa, ya, mu'allaqan wa lusuqan. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, ilmu, ya, pada umur muda itu lebih cepat masuk dalam jiwa, ya, dan lebih kuat, ya, ketergantungannya dan melekatnya. Nah, itu dari ibarat-ibarat para ulama ya. Ya, beliau bahkan juga di sini dari perkataan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Al Hasan ini kan dari salah seorang tabi'in. Beliau ini dari dulunya budak ya, dari budak Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau ini ibunya juga itu dari budaknya Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, kata Al Hasan rahimahullahu taala, ya, ya, al-ilmu fis sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Ya. Nah, mempelajari ilmu di masa muda itu seperti mengukir di atas apa? Di atas batu. Ya. Untuk melihat batu kan, kalau dia diukir, dipahat, ya, mungkin awalnya kan berat. Tapi ketika sudah dipahat, dia sudah diukir, dibentuk, terserah mau dibentuk apa di situ, maka dia akan apa? Berbekas, ya, tidak akan hilang. Itu permisalan mempelajari ilmu di masa apa? Di masa muda. Ya. Akhirnya kalau dia belajar di masa tua, ya, ada dari perkataan beliau juga yang lainnya. Dan at-ta'allumu fis sighar kan naqshi fil hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqshi, ya, fil ma. Kalau dia belajar di masa tua itu bagaikan dia mengukir di atas air. Ya, di atas apa? Air. Coba lihat air, antum mengukir, bisa tidak? Diukir satu begitu sudah hilang. Nah, begitu biasanya. Itu dari sisi kebanyakan, bukan secara mutlak ya. Tadi kan sudah kita terangkan, Nabi, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman itu kan orang-orang yang sudah berumur ketika belajar, tapi bisa juga. Dipahami ya? Hanya kebanyakannya seperti itu. Seperti itu ya. Baik. Nah, itu dari sebagian dari perkataan-perkataan dari para ulama kita. Nah, tapi sedikit lagi ya. Ini jamnya betul tidak jamnya? Betul jamnya atau terlambat? Ya, sampai kita ikuti ini padahal tidak betul. Ya. Jadi sudah kita bacakan tadi dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala dan perkataan Al Hasan. Ya, yang dari para ulama tersohor ya, terkenal dalam ilmu. Nah, di sini juga ada perkataan yang bagus. Beliau bawakan di sini 2 bait atau 1 bait syair. Kata beliau, ya, alaktanin sinna syababi ya fata indal mashibi yahmadul qawmus surah. Ya. Kata seorang penyair, nah, gunakanlah usia muda, wahai para pemuda, karena suatu kaum itu dia akan memuji, ya, masa tuanya dengan usahanya. Ya, ini kalimat-kalimat apa dalamnya mananya. Jadi kalau bahasa ringkasnya, gunakan masa muda itu untuk kebaikan, ya, untuk belajar. Karena ketika dia sudah tua nanti, dia akan syukuri hal tersebut. Oh, dulunya saya belajar, alhamdulillah. Di masa tua dia lihat hasilnya. Dia lihat apa?
hasilnya. Ya. Dan jangan terlena dengan masa muda ya. Ya. Dulu di masa para sahabat, mungkin antum pernah dengar ya kisah Ibnu Abbas. Ya. Beliau itu belajar ya pada Rasulullah SAW. Tapi sedikit hadis yang beliau ambil dari Nabi SAW, yang ambil langsung ya. Karena kebanyakan beliau itu ambil hadis dari sahabat yang tua. Ya, dari sahabat yang tua. Hanya ketika beliau meriwayatkan hadis, beliau hilangkan sahabat yang tua itu langsung dari Nabi SAW. Nah, itu banyak kisah Ibnu Abbas. Beliau pernah berjalan bersama salah seorang sahabat yang lain, ya, untuk pergi belajar kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar, kepada Utsman. Sahabatnya ini hanya berkata apa? Ya, untuk apa kita belajar sama seperti kamu, Ibnu Abbas? Itu kan masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman. Kalau ada masalah-masalah kan kita tanya saja sama mereka. Ya, tidak perlu kita belajar. Ya. Tapi Ibnu Abbas beliau belajar kepada sahabat-sahabat yang tua ini. Ya. Nah, ketika sahabat-sahabat yang tua ini sudah meninggal, maka yang naik ketika itu siapa? Ibnu Abbas. Temannya tadi itu yang tidak belajar, baru dia sadar di situ. Ternyata Ibnu Abbas ini adalah orang yang apa? Yang cerdas. Ya, dia gunakan orang-orang besar untuk apa? Belajar ketika itu. Karena seorang itu kan tidak akan mungkin dia kecil terus. Ya, mungkin sekarang masih banyak para guru kita misalnya kan, masih banyak para ulama kita yang masih hidup. Ya. Tapi ketika mereka sudah meninggal, siapa yang gantikan? Kan begitu. Itu pasti kita nanti yang akan gantikan, yang akan apa? Menggantikannya. Jadi kalau dia tidak belajar dari sekarang, dia akan rugi nanti. Dia akan rugi. Ketika dia sudah tua, ya baru bingung mau belajar sama siapa. Kan begitu. Sekarang masih ada para ulama kadang datang di negeri kita, ya, dalam rangka mengajarkan ilmu agama. Kita gunakan baik-baik waktu tersebut, ya, kesempatan tersebut. Karena ketika mereka sudah meninggal, itu yang akan ganti adalah kita juga, adalah kita juga. Dipahami ya? Itu berjalannya dari masa dahulu. Dari Ibnu Abbas yang sudah kita contohkan tadi itu. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari sekilas ya tentang masalah-masalah yang disinggung oleh penulis seputar apa menggunakan masa muda dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sini kita ingatkan juga ya bagi para orang tua. Ini orang tua ya, diperhatikan. Bagi orang tua yang sudah punya anak, ya, dia arahkan anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Ya, arahkan kepada tempat-tempat belajar yang baik. Ya, paling utama kan diupayakan mereka bisa hafal Al-Quran. Ya, semenjak 10 tahun itu sudah bisa hafal Quran. Itu kebiasaan dari para ulama dari masa dahulu. Dari Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para ulama kita di masa sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin itu seperti itu. Mereka sebelum 10 tahun itu sudah hafal apa? Al-Quranul Karim. Ya, itu belajar di masa kecil seperti itu ya. Gunakan, arahkan mereka kepada apa? Tempat-tempat belajar yang bagus. Ya. Agama itu penting sekali. Dan nantikan manfaatnya untuk orang tua juga, bukan kembali kepada orang lain. Sebagai amal jariah nanti yang dia akan tinggalkan, ya, ketika dia telah apa? Telah meninggal. Dipahami ya? Baik. Beliau ingatkan di sini sedikit seputar penyakit-penyakit yang muncul ya ketika seorang dia mempelajari ilmu agama. Ya. Terutama di sini terkhusus ketika dia telah berusia tua ya. Ya. Jadi kan dibedakan tadi ya. Kalau dia di masa muda jelas, itu kan belum banyak kesibukan, belum banyak kesibukan, belum banyak hal-hal yang akan memutus dari ilmunya. Ya. Tapi kalau dia sudah tua, sudah berumur, itu pasti banyak kesibukan. Itu kan bisa dibedakan tentunya ya. Itulah juga kalau misalnya dia belum menikah,
dipelajari dulu baik-baik. Ya. Karena ketika dia sudah menikah itu akan terbagi waktunya. Akan terbagi waktunya dalam belajar, mengurus rumah tangga dan seterusnya. Ya. Tapi ketika dia bisa atur waktu itu, ya walaupun dia sudah berumur, kemudian dia perkecil dari kesibukan tadi itu, ya, dan dia perkecil juga dari hal-hal yang bisa memutus dari ilmu agama, ya, maka itu akan bisa dia dapatkan ilmu. Tapi ketika dia sudah berumur, kemudian dia tidak sibukkan dirinya dengan ilmu, bahkan banyak kesibukannya yang lain, ya, banyak hal-hal yang bisa memutus dari ilmu, maka itu akan susah untuk mendapatkan apa? Ilmu agama ini. Jadi itu diingatkan saja oleh penulisnya di sini, ya, di akhir dari pembahasan seputar masalah orang yang belajar ketika dia sudah berumur, ya, mungkin 30-an, 40-an, ada kesibukan pasti, ya, ada hal-hal yang kadang kewajiban yang perlu kita tunaikan, tapi usahakan dia atur waktunya, ya. Tiba jam belajar, usahakan dia belajar. Jangan ketika jam belajar digunakan untuk waktu yang lain, untuk kegiatan yang lain. Ya, misalnya kan seperti kita di sini, ya, anggaplah pada maghrib itu kan memang umumnya seperti itu, ya, manusia. Dia sudah selesai bekerja, dia belajar. Nah, gunakan waktu itu untuk belajar. Ya, di malam hari jangan lagi disibukkan dengan perkara dunia. Dunia cukup saja kita lakukan atau kita kerjakan di siang hari. Ya, jangan siang malam, ya, yang diurus hanya dunia saja. Ya, dibagi waktunya. Dibagi waktunya. Itu bisa diupayakan. Kalau dia bagi waktunya, dia bisa atur waktu, maka akan mudah insyaallah taala dalam menghasilkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin sekira itu dulu, ya, dari akhir majelis kita. Mungkin sisa waktu kita gunakan tanya jawab sedikit sebelum kita masuk salat Isya. Ada yang bertanya? Dipersilakan. Di belakang juga kalau mau bertanya juga, akhwat bisa ditulis saja. Sedikit membahas Simon. Jadi pada zaman keemasan Islam, pada masa dinasti Abbasiyah, ada lagi beberapa ilmuwan hebat seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan ilmuwan lainnya. Dan menurut sejarah dikatakan bahwa mereka ini juga ahli Quran dan hadis. Sedangkan mereka ini ilmuwan matematika, kedokteran, dan lain sebagainya. Saya ingin tanya Ustaz, sebenarnya seberapa besar porsi ilmu dunia ini bagi seorang muslim? Ya. Kalau dilihat dari para ilmuwan ini, mereka tidak hanya menguasai ilmu dunia, tapi juga para masyarakat yang menguasai ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Dari tadi ada sebagian nama-nama disebutkan, ya. Ya. Dari nama-nama yang disebutkan tadi, setahu saya itu mereka bukan ulama, ya. Hanya ilmuwan saja. Ya. Bukan ulama. Ya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan masalah porsi ilmu dunia, itu kan sudah kita bahas sebenarnya di prinsip-prinsip yang sebelumnya, ya. Apa hukumnya mempelajari ilmu dunia? Sudah kita bahas. Hukumnya apa? Hah? Wajib atau sunnah atau boleh? Hukumnya boleh saja, begitu, ya. Itu hukum mempelajari ilmu dunia. Ya. Kalau mempelajari ilmu agama hukumnya apa? Wajib, ya. Didahulukan yang wajib, baru belajar hal-hal yang mubah. Ya, tidak tercela seorang dia belajar ilmu dunia sepanjang tidak melalaikan dia dari mempelajari ilmu agama. Kalau mungkin yang kita lihat sekarang kebanyakan para pemuda kan seperti itu.
Ya. Banyak porsinya belajar ilmu apa? Dunia. Ya. Ilmu agama itu hanya jangan lupa saja. Nah, gitu. Ini terbalik ya dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat bahasa Al-Qur'anul Karim, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari negeri akhirat. Ini prinsip kehidupan. Jadi seorang dia cari negeri akhirat. Itu prinsipnya. Tapi dia ingatkan di akhir ayat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kamu dari apa? Dari dunia. Itu kalau orang-orang sekarang itu terbalik. Anaknya kadang disuruh pergi kuliah tinggi-tinggi, tapi jangan lupa sholat. Ya, terbalik kan? Harusnya kan cari agama, jangan lupa apa? Dunia, kan begitu. Itu porsinya seperti itu. Porsi ilmu agama itu lebih besar daripada ilmu dunia. Ya, daripada ilmu apa? Dunia. Tidak ada masalah dia belajar ilmu dunia sepanjang tadi tidak mentalaikan dia dari apa? Dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban ringkas ya Allah taala. Memang sudah masuk waktu. Baik, sudah ya, kita akhiri majelisnya. Insyaallah taala kita lanjutkan dari prinsip yang lain lagi di hari Rabu ya, insyaallah taala di sesi berikutnya. Tapi jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.